Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan mereview atau menganalisis drama Korea yang berjudul The Katu. Pada tokoh Go-ana yang memiliki gangguan kepribadian, yaitu antisocial personality disorder. Sebelumnya perkenalkan, saya Elva Nindya dengan NIM 2010123120006, mahasiswa semester 5 program studi bimbingan dan konseling. Tujuan dibuatnya video analisis kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah psikologi abnormal. Gangguan kepribadian antisosial atau yang biasa disebut ASPD adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya empati dan rasa hormat terhadap orang lain. Tak sedikit orang menilai gangguan kepribadian antisosial atau ASPD ini mirip dengan introvert. Padahal, sejatinya berbeda sangat jauh. Orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial akan sedikit atau sama sekali tidak menghargai benar dan salah. Mereka kerap bertindak tidak peka, bahkan tidak berperasaan. Individu dengan gangguan ini mungkin berbohong, terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kriminal. Dalam drama ini, Go-ana diperankan oleh Yuna dari member girl group terkenal SNSD. Go-ana adalah anak seorang calon presiden Korea dan seorang aktris terkenal di Korea, namun keberadaannya disembunyikan ayahnya selama bertahun-tahun. Anna disembunyikan di sebuah biara di Barcelona demi menjaga karir politik ayahnya. Gangguan kepribadian antisocial personality disorder bisa muncul karena yang pertama adalah gen. Gen dapat membuat seseorang rentan untuk mengembangkan gangguan kepribadian antisosial. ASPD umum dijumpai di antara kerabat biologis tingkat pertama, seperti ayah dan ibu. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan kepribadian antisosial kemungkinan sangat terkait dengan gen. Lalu kondisi lingkungan mungkin memperburuk perkembangannya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perbedaan perkembangan otak. Sejumlah faktor telah ditemukan untuk meningkatkan risiko gangguan kepribadian antisosial, termasuk merokok selama kehamilan dan fungsi otak bayi yang abnormal. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan ASPD memiliki perbedaan di lobus frontal. Ini area otak yang berperan dalam merencanakan dan menilai. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial cenderung membutuhkan stimulasi yang lebih besar dan mungkin mencari aktivitas berbahaya, bahkan ilegal, untuk meningkatkan gairah mereka ke tingkat yang optimal. Gangguan antisosial personality disorder pada Anna bisa saja terjadi karena kematian ibu kandungnya. Di sini terlihat ibu Anna bunuh diri dikarenakan overdosis obat. Namun, ada seseorang di balik kematian ibunya. Secara tidak langsung, itu memunculkan trauma atau depresi pada Anna karena menyaksikan kematian ibunya sendiri. Setelah ibunya meninggal, Anna dikirim atau disembunyikan di sebuah biara di Barcelona oleh ayah dan ibu tirinya. Di biara ini Anna merasa ketakutan
akan hidup sendiri setelah ibunya meninggal. Juga pada saat itu, Ana masih anak-anak, di mana masih butuh orang tua untuk membimbingnya. Ana juga kurang diperlakukan dengan baik oleh suster-suster di biara. Di saat Ana melarikan diri, ia melihat sinar cahaya mobil yang membuat Ana teringat kembali ketika dia dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian atas kasus meninggalnya sang ibu. Ana dewasa terlihat sangat ketakutan, badannya gemetar, mengingat kejadian pada saat itu. Ada banyak wartawan yang hendak menanyainya dan terus mengambil gambarnya, sampai-sampai cahaya blitz kamera membuat Ana silau dan pusing. Ana terdiam dan teringat kembali pada kejadian malam itu yang membuat dirinya harus merasakan akibatnya pada saat ini. Mengingat semua yang telah dialaminya, di depan polisi, anak kecil tak mau memberitahukan apa yang sebenarnya dia lihat pada malam itu. Dia tidak mau memberitahu penyebab ibunya meninggal. Dan ini sangat membuat polisi itu marah. Ana dewasa masih tidak bergerak dari tengah jalan. Ana sendiri masih gemetar dan ketakutan. Dalam ketakutannya dia berkata kalau dia tidak membunuh ibunya. Kemudian seorang nenek menghampiri Ana dan membawa Ana ke pinggir jalan. Selain tokoh Ana pada drama ini, juga ada tokoh JH yang mengalami gangguan trauma atau yang bisa disebut Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Adalah kondisi mental di mana Anda mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu. Mengalami kejadian traumatis adalah hal yang berat bagi siapapun. Orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma setelah mengalami peristiwa yang menyakitkan atau mengejutkan, seperti kecelakaan, insiden yang mengancam, atau perang. Di saat melihat seseorangnya saat di lift, JH flashback kejadian di masa lalu, di mana ia melihat pacarnya sendiri dibunuh oleh orang yang ditemuinya saat di lift. Hal inilah yang menyebabkan gangguan panik JH muncul saat di lift. JH melihat pacarnya sendiri dibunuh di depan matanya. Dan pada kejadian ini, JH dituduh membunuh pacarnya sendiri oleh orang-orang di camp pada kejadian ini, walaupun ternyata pembunuhan itu sudah direncanakan dari awal. Jadi, dapat disimpulkan dari drama ini pada tokoh Ana, gangguan kepribadian antisosial muncul dikarenakan pada masa kecilnya ia menyaksikan kematian ibunya sendiri dan ia dituduh bahwa ialah yang membunuh ibunya. Dan pemicu gangguan ini muncul dikarenakan pada saat itu anak kecil dipaksa bersaksi bahwa ialah yang membunuh ibunya atau dipaksa mengaku, yang membuat dia takut untuk berinteraksi di luar atau di lingkungan sosial. Dan juga pada masa kecil ia diasingkan atau disembunyikan oleh ayah dan ibu tirinya di sebuah biara. Sedangkan pada JH, hal yang memicu munculnya post traumatic disorder
pada tokoh ini yaitu hal di masa lalu yang menyebabkan tokoh ini memiliki gangguan tersebut. Ia melihat bahwa pacarnya sendiri dibunuh di depan matanya dan ia dituduh yang membunuh pacarnya tersebut.